Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 290 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, atau makanan tradisional. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat getuk yang terbuat dari bahan yang sederhana, kimpul. Walaupun terbuat dari bahan yang sederhana, kimpul, tapi dengan komposisi bahan yang tepat dan dengan sedikit sentuhan keindahan, maka penampilannya bisa menarik dan rasanya juga enak. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram kimpul. Ini berat bersih ya. Ini tadi kurang lebih dari 600 hingga 700 gram kimpul segar. 150 gram kelapa agak muda kita parut memanjang atau singgat. 125 gram gula halus, ini kita saring. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa kita gunakan sendok ukur. Ukurannya peres. Sedikit esen Frambos ya, karena saya menggunakan merek ini, jadi penggunaannya sangat sedikit ya, cuma 2 tetes, bergantung pada mereknya. Kadang ada merek yang penggunaannya bisa kurang lebih 1 sendok teh, tapi karena saya pakai merek ini, jadi cuma 2 tetes. 2 macam pewarna. Ini saya menggunakan warna merah muda dan warna hijau. Langkah pertama, kimpul kita iris atau kita potong setebal 1 cm supaya nanti cepat empuk saat kita kukus. Lalu ini kita cuci sampai bersih sampai airnya bening. Kemudian setelah kita cuci sampai bersih, ini kita tiriskan. Lalu kita kukus sampai empuk. Langkah berikutnya, campur garam halus dengan kelapa parutnya ya. Ini kita sebar, lalu ini kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, maka ini kita kukus supaya nanti hasil getuknya ini bisa awet, tidak mudah basi. Ini sudah empuk ya. Pastikan semuanya empuk. Jangan sampai masih ada yang setengah matang, supaya nanti selain mudah kita haluskan, hasil getuknya nanti bisa mempur. Kemudian panas-panas kita haluskan ya. Karena ini jumlahnya sedikit, saya hanya menggunakan ulekan yang dibungkus dengan plastik. Ini kita campur dengan kelapa yang sudah kita kukus tadi. Lalu kita tumbuk. Setelah tercampur rata dan kimpulnya ini halus, maka masukkan gula halusnya, juga esen frambosnya. Kemudian supaya bisa merata, ini kita aduk ya dengan menggunakan tangan yang kita bungkus dengan plastik.
Kemudian setelah semuanya tercampur rata, kita bagi jadi 3 bagian ya. Satu bagian ini kita beri warna merah muda, satu bagian ini kita biarkan putih, dan sisanya kita beri warna hijau. Memberi warnanya jangan ngejreng ya, kita bikin yang soft. Langkah berikutnya, ini kita cetak dengan menggunakan nampan plastik. Kita ratakan masing-masing bagian ini kurang lebih ketebalannya 1 cm. Kita ratakan satu bagian ini ya, yang berwarna pink, terserah kita ya urutan warnanya. Kemudian setelah ini kita ratakan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm, kita taruh lagi yang warna putih di atasnya. Kita ratakan juga setebal 1 cm. Setelah rata, lalu terakhir kita ratakan yang warna hijau. Ini sudah selesai kita ratakan ya, atau kita cetak. Kemudian ini kita potong-potong sesuai dengan selera kita. Untuk mempercantik penampilan, setelah kita potong-potong seperti ini, bisa kita cetak dengan menggunakan cetakan bolu sakura ya. Jangan lupa kita bungkus cetakannya ini dengan menggunakan plastik supaya nanti mudah kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini hasilnya geduk kimpul yang sudah jadi ya. Dengan sedikit sentuhan keindahan, penampilannya jadi lebih menarik ya. Jadi tadi setelah dicetak, lalu kita potong-potong, kemudian dicetak kembali dengan menggunakan cetakan bolu sakura, lalu kita topping dengan keju dan sepotong ceri. Siapa yang menyangka kalau ini terbuat dari bahan yang sederhana, kimpul. Ini rasanya enak, manis gurih dan harum baunya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, kimpul kita kukus sampai betul-betul matang, supaya mudah dihaluskan dan nanti hasilnya tidak kacau, bisa mempur dan lembut. Yang kedua, haluskan kimpul dalam keadaan panas-panas. Jangan menunggu sampai dingin supaya tidak berat. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat geduk kimpul yang rasanya enak, manis, gurih, dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.